Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama aku Hoiri Nurul Astarte. Aku mahasiswi kelas 5C jurusan PGSD dari UPI Kampus Daerah Purwakarta. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai penciptaan iklim kelas yang kondusif. Sebelum aku membahas lebih jauh mengenai penciptaan iklim kelas yang kondusif, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai apa itu iklim kelas. Pengertian iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis iklim kelas. Menurut Nasution, ada 3 jenis iklim kelas atau classroom climate guru dalam mengajarkan materi pembelajaran. Yang pertama, ada iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Yang kedua, ada iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Dan yang ketiga, ada iklim kelas dengan sikap guru yang real. Apa itu iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter? Artinya, guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak. Sedangkan iklim kelas dengan sikap guru yang permisif itu adalah guru membiarkan anak untuk berkembang dalam kebebasannya tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Dan yang terakhir adalah iklim kelas dengan sikap guru yang real. Artinya guru memberikan kebebasan kepada anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Selanjutnya, masih dalam pembahasan mengenai jenis-jenis iklim kelas, namun ada pendapat lain dari Daycross dan Leron Gray yang mengatakan bahwa ada 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik setiap harinya. Pertama, ada suasana kelas autokrasi, yang artinya guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik. Kegiatan belajar dan mengajarnya pun cenderung berpusat pada guru atau teacher-oriented. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire, ini adalah bahasa Prancis, artinya guru tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya sebagai guru, serta lebih banyak memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Kegiatan belajar dan mengajarnya pun didominasi oleh peserta didik atau student oriented. Selanjutnya ada suasana kelas demokratis. Artinya, guru memperlakukan peserta didik sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip dasar pengelolaan kelas. Ada 6 prinsip dasar yang perlu dikuasai oleh guru. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, serta penanaman disiplin diri. Pembahasan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang tidak hanya kondusif, tapi berkualitas. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Hendaknya dilaksanakan dengan student oriented atau lebih didominasi oleh peserta didik. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi siswa yang aktif. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis. Yang keempat, permasalahan yang muncul sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah-masalah yang sering ditimbulkan siswa.
Dalam hal ini, aku akan menjelaskan 6 jenis siswa. Yang pertama ada siswa yang selalu membuat masalah, yang kedua adalah siswa yang sulit berkonsentrasi, yang ketiga adalah siswa yang kurang bersemangat, yang keempat adalah siswa yang egois, yang kelima adalah siswa yang suka merajuk, yang keenam atau yang terakhir adalah siswa yang pemalu. Kita akan membahas setiap jenis siswa tersebut satu-satu. Yang pertama, ada siswa yang selalu membuat masalah. Maksud dari kata masalah di sini contohnya seperti usil terhadap teman, suka berbicara sendiri, berteriak-teriak, serta beberapa tingkah lain yang mengganggu ketenangan proses pembelajaran. Lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh guru? Pertama, guru dapat mendekati dan mengajak siswa tersebut untuk berbicara. Kedua, melibatkan orang tua siswa tersebut dalam menangani putra atau putri mereka. Ketiga, melibatkan guru, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya yang kedua, ada siswa sulit berkonsentrasi. Apa saja tanda-tanda yang ditunjukkan oleh siswa yang sulit berkonsentrasi? Pertama, siswa selalu mengarah keluar kelas, menutup buku, berbicara dengan teman sekelas, dan selalu menoleh ke berbagai arah serta gelisah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru? Pertama, guru dapat memberikan teguran secara langsung yang tidak menyinggung atau bersifat wajar. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan bimbingan secara personal. Selanjutnya, ada siswa yang kurang bersemangat. Apa saja tanda-tandanya? Siswa kurang bersemangat dilihat dari segi seringnya siswa membolos, tidak mengerjakan tugas, lebih senang bermain di dalam kelas, terlihat suntuk dan mengantuk, dan sikap tidak betah di dalam kelas. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh guru? Pertama, guru perlu memperhatikan kerapian perangkat mengajar. Guru perlu berkreasi di dalam kelas, seperti bermain teka-teki, membuat foto atau motivasi sebagai hiasan dinding, membuat perpustakaan mini, melakukan percobaan kecil, dan menjadikan seluruh lingkungan sekolah sebagai tempat belajar, serta meminta siswa membuat pertanyaan dan menuliskan ide-ide kreatif. Selanjutnya, ada siswa egois. Siswa egois, guru perlu menghadapi siswa ini dengan tenang, lemah lembut, pengertian, dan tidak memarahi siswa. Selanjutnya ada siswa yang suka merajuk. Guru dapat memberikan bujukan secara halus, membuat janji yang mudah ditepati, serta menjelaskan tentang kebiasaan buruknya bahwa itu tidak baik dan dia harus berubah dan belajar dari perilaku buruknya, serta menghindari pemberian ancaman kepada siswa. Dan yang terakhir ada siswa pemalu. Untuk ini, guru dapat memberi semangat kepada siswa tersebut, memotivasi siswa, dan mengikut sertakan siswa dalam berbagai kegiatan yang diadakan baik di kelas maupun di sekolah. Pembahasan selanjutnya adalah lingkungan ruang kelas. Dalam hal menata visi kelas, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pendidik. Di antaranya seperti menata ruang kelas, mengatur tempat duduk peserta didik dengan tertib dan teratur. Ketiga, yaitu mengatur alat-alat pendidikan, menata keindahan dan kebersihan, dan yang terakhir, mengatur peserta didik dalam hal pengelompokan. Artinya, pengelompokan peserta didik dilakukan menurut kesenangan berkawan, menurut kemampuannya, dan menurut minatnya. Nah, itulah pembahasan yang dapat aku jelaskan mengenai pengelolaan iklim kelas yang kondusif. Aku harap teman-teman yang menyimak tidak puas dan terus mencari sumber yang lain. Dan aku pribadi memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan pembahasan ini. Sekian dari aku.
Wassalamualaikum.